Baru ngaso U23-nya. Masih ada yang cedera. Ya U23 kita harus apresiasi hasilnya. Vietnam 3 kali berturut-turut masuk final dan 3 kali juara. Artinya kita harus membangun sepak bola kita lebih giat lagi. Ya, karena tadi dalam wilayah kelompok umur tertentu ya kita mesti terus persiapkan dan lawan. Kalau kemarin kejuaraan AFF U20 kita juara. Tapi begitu masuk kualifikasi Piala Dunia, karena juga jumlah kuotanya masih sedikit, ya kita belum bisa maksimal. U17 kita kemarin juara 3 di AFF, tapi tembus Piala Dunia. Ya inilah yang namanya pembinaan yang konsisten. Hasilnya ya tergantung situasi saat itu gitu. Karena ada kocokan grup itu menghasilkan jumlah pemain ya. U23 kemarin saya apresiasi dengan segala kekurangannya. Kekurangannya apa? Kita punya 2 pemain inti cedera. Dan di tengah itu terlihat lapangan kita cukup tertekan dengan Arkan dan Tony. Itu realita. Kenapa Doni dimain di tengah ya? Karena belum ada substitusi. Alangkah indahnya kalau di U23 punya 3 Arkan, 3 Tony, 2 Robi Darwis. Oh indah. Tapi realitanya kedalaman timnya belum seperti itu. Dengan sistem ball possession, ya memang itulah sistem permainan yang sedang dicoba. Nah, memang berbeda, ini semua pilihan gitu. Nah, saya justru lebih concern Tony, Arkan bisa recovery. Kemarin saya khusus telepon Arema, titip Arkan. Karena kemarin waktu dimainkan 10 menit, lalu saya kontak, memang masih terasa di dengkulnya ada ganjelan. Nah, itu pun kita tanyakan ke pemain, benar Anda mau main dengan kondisi yang masih resiko? Saya mau main buat Indonesia. Saya mau main buat Indonesia. Itu yang harus diapresiasi. Nah, ini recovery yang kita harapkan supaya nanti AFC Cup, nah kembali. Kenapa di Sidoarjo? Nah, kembali kita apresiasi lagi pemerintah pusat yang sudah membangun stadion-stadion di banyak tempat. Jangan jadi stadion-stadion ini juga jadi menara, ya kan, yang nanti tidak terawat lagi gitu. Nah, kita mainkan di sana. Nah, cuman ya kita harus pastikan ya antara tim nasional dan klub nanti mulai bicara masalah pemain ini. Karena jangan sampai kita merugikan klub, merasa oh pemainnya dipakai tim nasional cedera, dibalikinnya dalam kondisi cedera. Tidak. Saya udah bilang Tony, Arkan, tim nasional biayain kesehatannya. Kalaupun ada yang harus dioperasi, kita operasi, kita tanggung jawab. Ya jangan merugikan klub terus gitu. Nah cuman klub juga tolong nanti bicara dengan kita kalau sampai ini proses pesembuhan. Ya jangan juga para pemain ini nanti dipaksakan bermain terus-terus nanti cedera juga gitu. Nah ini yang kita antara klub dan tim nasional liga ini kita nggak bisa sekarang tim nasional jalan sendiri, ya klub jalan sendiri, ya ini kita harus sinergi. Bahkan data kesehatan antara tim medis tim nasional dan klub harus satu, nggak bisa ngumpet-ngumpetin, ya tim nasional balikin pemain, oke, pemainnya oke gitu, padahal cedera. Atau mungkin dari klub ya nggak cerita ke tim nasional, padahal udah ada cedera.
pemain saya boleh dipakai, padahal ada cedera, ya kan? Nah ini hal-hal seperti ini yang kita terus rapikan, ya. Jadi yang saya concern sekarang BTN, tim nasional kita semua, setelah U23 ini selesai masuk final, ya mereka harus recovery karena sekarang liga mau mulai. Nah pelan-pelan kita persiapkan di nanti AFC U23. Kita lagi nego juga dengan klub-klub, walaupun sudah ada perjanjian antara PSSI dan Liga, di FIFA Matchday ada tambahan 4 hari, kalau di Eropa nggak ada ya tambahan 4 hari ya. Cuman kita juga terima kasih sama Liga ada tambahan 4 hari. Nah kita lagi mau bicara sama Liga, boleh nggak tambah 3 hari lagi khusus yang U23, belum disampaikan ya. Ini lagi bicara dengan Liga dan klub gitu, karena kan jadwal pertandingan klub tanggal 20 berapa itu kalau nggak salah sudah selesai, kalau nggak salah, saya lupa. Nah kita lagi nego jadwalnya, udah dikasih 4 hari mau nambah gitu kan. Nah ini yang kita coba sosialisasi juga ke klub-klub untuk supaya U23 AFC timnya prima. Apakah ada tambahan pemain? Saya sudah minta supaya diinformasikan ke klub jauh-jauh hari, karena kan tadi di liga ada aturan satu pemain kali minimum 45 menit. Itu kan sama klub juga terbebani gitu ya. Ini yang kita sinergikan. Cukup? Hah? Makasih Mas Bandung. Selamat siang Pak Erik, saya Niken dari Kompas TV. Izin Pak, berarti yang terkait U23 Piala FF itu berarti masih belum pasti timnya untuk ke kualifikasi Piala Asia ya Pak, yang tadi Bapak sudah jelaskan, atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, rencana naturalisasi untuk kualifikasi babak keempat nih Pak. Kemarin kan Bapak sudah bilang bahwa Mauro lagi progres, terus ada 2 tambahan pemain asing lagi, itu seperti apa progresnya? Dan yang ketiga ini nih Pak, Indra Syafri digadang-gadang menjadi nama terkuat untuk pelatih SEA Games. Komentarnya seperti apa? Terima kasih. Ya, saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra. Tapi kalau ditanya apakah PSSI sudah mutusin Coach Indra? Belum. Karena tadi bahwa habis AFF kita juga ada AFC U23. Kenapa di AFF ini kita prioritaskan pemain di bawah 22 tahun? Ya, ada alasannya sama PSSI. Kan ingat rata-rata umur itu 20,74, ada alasannya. Supaya kembali, kalau di Brazil itu satu orang pemain main 70 games. Coba kita hitung pemain junior kita main berapa games setahun. Makanya kalau di Brazil pemain tuh berantakan. Ya kualitas, kapabilitasnya karena 70 games per tahun. Coba kita bandingkan pemain muda kita berapa games per tahun. Nah makanya kita siasati. Oh, aturan AFC U23, aturan AFF U23, aturan SEA Games U22. Ah, gimana nih? BTN, Exco, Sekjen. Ya udah, kita coba ambil yang di bawah U22 supaya jam mainnya banyak. Makanya dipilih 20,74 di bawah 22. Artinya, nah, tim ini ya diprioritaskan untuk fokus AFC U23 dulu satu-satu. Ini kan September main juga. Nah setelah kita review juga dengan tambahan pemain atau tambah pemain atau kurang apa nggak tahu, nanti kita lihat apakah tim ini juga kita berangkatkan ke SEA Games, kita lihat. Tapi paling tidak jam terbang pemain ini ada, tidak hanya langsung tanding. Apalagi dengan catatan di klubnya pemain ini pada main tidak. Kan ini kan mesti dihitung detail. Jadi bukan hanya kirim bentuk tim gitu loh.
Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri sudah ada di DPR. Cuman kan DPR-nya sedang reses. Ya, jadi nanti diproses bulan Agustus. Saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung. Ya, kita tunggu. Karena Mauro ini juga bagian regenerasi. Kita ingat ya, striker kita cuma 1. Kemarin cedera oleh. Tetapi karena Mauro ini U20 bisa juga kita coba dulu di U23. Kalau ternyata bagus, ya bisa juga senior tim, gitu kan? Nah ini stratanya jangan juga kita para pemain naturalisasi ini langsung kita janjiin, oh senior ya, pokoknya Anda senior. Tidak. Kita harus membangun strata tim nasional. Nah, sekarang tambahan ya 1-2 pemain untuk Oktober, sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu oh orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih. Gitu kan? Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat dalam naturalisasi. Ya, kita tidak mau menjadi negara nanti yang disorot sekedar ya mempercepat prestasi tim nasional. Prestasi tim nasional memang quick win karena memang momentumnya ada kemarin. Tetapi pengembangan sepak bola Indonesia tetap harus mulai dari grassroots. Kita lagi tata. Cukup? Tambah lagi. Apa? Iya, Timnas Putri. Oke, Timnas Putri